Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Welcome back to our channel. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Huria, Hairun Nisa, Liana Safitri. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai fitoplankton, yaitu diantaranya pengenalan dari fitoplankton, senyawa yang dihasilkan fitoplankton, biosintesa senyawa dari fitoplankton, studi kasus, isolasi senyawa, dan peran penentuan struktur penelitian. Nah, plankton adalah semua kumpulan organisme berukuran mikroskopis, baik hewan maupun tumbuhan yang hidup melayang mengikuti arus. Plankton terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton merupakan organisme mikroskopis yang bersifat autotrof atau mampu menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya. Selanjutnya, adapun peran fitoplankton adalah penghasil oksigen dan pakan alami, di mana pakan alami ini untuk ikan yang merupakan peran dari fitoplankton. Potensi laut dalam menghasilkan oksigen ini lebih tinggi dari daratan, dikarenakan luas laut ini mencapai 70% dari luas permukaan bumi. Oksigen tersebut dihasilkan oleh fitoplankton yang berada di seluruh perairan bumi. Fitoplankton adalah organisme yang menyumbang 80% kebutuhan oksigen yang ada di bumi ini. Adapun jenis fitoplankton yaitu ada Cyanobacteria spirulina, Chlorophyceae, jenis Chlorella vulgaris, alga keemasan, ganggang api, dan alga hijau jenis Dunaliella. Lalu ada jenis senyawa yang dihasilkan fitoplankton, di mana mikroalga menghasilkan senyawa seperti vitamin A, vitamin B, vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin C, vitamin E, nikotinat, biotin, asam folat, dan asam pantotenat. Spirulina sp mengandung vitamin terutama vitamin B12 dan provitamin A, serta mineral terutama zat besi. Spirulina sp ini juga kaya akan tokoferol, asam fenolat, dan asam linolenat. Kemudian proses biosintesa dari senyawa fitoplankton, di mana biosintesa ini merupakan pembentukan senyawa organik yang kompleks dari bahan yang relatif sederhana melalui reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup tersebut. Proses biosintesa ini dapat dikendalikan oleh enzim dan faktor-faktor lainnya. Proses biosintesa dapat dikatakan sangat penting untuk makhluk hidup karena memungkinkan pembentukan sel dan pemeliharaan struktur sel. Adapun tahapan proses biosintesa senyawa fitoplankton. Yang pertama yaitu tahapan pertama dalam biosintesa fitoplankton, proses penangkapan energi matahari melalui proses fotosintesis. Yang kedua, penggunaan glukosa dan nutrisi lainnya untuk dapat memproduksi senyawa organik yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, fitoplankton ini menggunakan senyawa organik yang mereka hasilkan untuk proses pembesaran ukuran sel dan melakukan pembelahan diri hingga menjadi sel-sel yang baru. Nah, apa-apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi biosintesa? Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi biosintesa adalah
Salah satunya faktor genetika. Kemudian juga ada faktor dari lingkungan. Kemudian faktor regulasi genetik dan faktor interaksi dengan mikroba dan organisme lainnya. Pada studi kasus biosintesa, di mana sintesa nanopartikel Fe dilakukan dengan mencampurkan larutan FeCl 1 mili dengan ekstrak Spirulina platensis dengan menggunakan gelas kimia. Dengan perbandingan larutan logam dan ekstrak fitoplankton dengan melakukan perbandingan 1:4. Nah, reaksi ini dilakukan pada suhu 27 derajat Celcius sambil dilakukan pengadukan menggunakan stirrer. Proses pengadukan ini dilakukan selama 10 menit dan dilakukan pengukuran pH larutan juga. Pembentukan nanopartikel Fe diindikasikan dengan adanya perubahan warna larutan dari warna awal adalah hijau muda menjadi warna kuning kecoklatan dan dilakukan kembali pengukuran pH larutan nanopartikel Fe yang sudah terbentuk. Ekstraksi pada fitoplankton dibuat dengan cara dilakukan pendidihan pada suhu 90 derajat Celcius dengan lama waktu yaitu 10-15 menit. Kemudian dilakukan proses sentrifugasi untuk pemusnahan endapan yang ada. Filtrat ekstrak fitoplankton ini dapat digunakan secara langsung atau dapat didinginkan pada lemari pendingin. Kemudian pada kromatografi biasanya digunakan untuk memisahkan suatu sampel yang serupa campuran. Prinsip dasar dari kromatografi adalah prinsip pemisahan dengan menggunakan prinsip absorpsi. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan meletakkan sampel pada ujung atas kolom dan pelarut yang digunakan dialiri dari terus-menerus. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan meletakkan sampel pada ujung atas kolom dan pelarut yang digunakan dialiri air terus-menerus. Pelarut akan melewati kolom dengan adanya bantuan dari tekanan. Lalu pemisahan senyawa mikroalga yang dilakukan dengan kromatografi kolom, pembuatan fase diam dengan cara basah, kemudian ditampung dalam botol vial 8 mili. Setiap penampungan hasil elusi kromatografi kolom, pembuatan fase diam dengan cara basah ini sebanyak 2 mili. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali proses elusi tiap fraksinya adalah rata-rata dengan waktu 2 menit 30 detik. Semakin lama waktu elusi, maka interaksi antara fase diam dengan sampel yang didapat semakin banyak karena proses pemisahan semakin lama, maka akan semakin bagus eluen yang didapatkan. Nah, ini merupakan hasil dari kromatografi. Adapun kendala dalam proses isolasi yaitu keterbatasan sumber daya fitoplankton. Kemudian, keterbatasan pengetahuan tentang fitoplankton. Yang ketiga, ukuran fitoplankton yang relatif kecil kontaminasi. Adapun strategi pemurnian senyawa dengan kristalisasi, kromatografi, ekstraksi, dan destilasi. Kemudian kita masuk ke penentuan struktur kimia senyawa dari fitoplankton. Yang pertama ada metode analisis spektroskopi NMR, di mana spektroskopi NMR ini didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet yang kuat. Yang kedua ada spektroskopi massa, di mana metode ini menjelaskan analisis pigmen dari ekstrak fitoplankton menggunakan spektrofotometri massa, ionisasi, desorpsi, laser,
berbantuan matriks transfer elektron atau disebut juga dengan Edmaldi MS. Analisis pigmen mikroalga atau fitoplankton saat ini memerlukan metode kromatografi yang intensif, sumber daya, dan waktu karena rentang polaritas analit target yang luas. Yang ketiga ada spektroskopi IR atau spektroskopi inframerah yang merupakan suatu metode mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mm. Nah, adapun studi kasus penentuan struktur senyawa fitoplankton, di mana penerapan bahan aktif dari tumbuhan tidak terbatas pada pengobatan terhadap penyakit pada manusia. Senyawa bioaktif bisa berkhasiat sebagai antibakteri, anti jamur, anti serangga, dan lain-lain. Salah satu material yang terancam pelapukan akibat aktivitas organisme adalah benda-benda cagar budaya. Penelitian mengenai isolasi senyawa aktif pada tumbuhan yang digunakan untuk bahan konservan tradisional pada cagar budaya juga penting untuk dilakukan. Nah, penentuan struktur dalam penelitian fitoplankton berperan pada hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau yang dapat disingkat sebagai HKSA. Memiliki peran penting dalam proses desain obat karena metode ini merupakan alternatif metode yang lebih murah. HKSA merupakan metode yang didasarkan pada konsep bahwa perbedaan diamati dari aktivitas biologis serangkaian senyawa dapat dikorelasikan secara kuantitatif dengan perbedaan struktur molekul suatu senyawa tersebut. Sekian dari kami. Thanks for watching.